Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menekankan pada pengajian saya pada hari ini. Setelah 2 hari saya tidak bisa memberikan pengajian karena ada acara yang bersamaan. Pada hari Sabtu saya memberikan pengajian di sebuah masjid kecil di Kampung Kadipaten Kulon di kota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Keraton, pada waktu subuh. Dan kemarin saya harus menghadiri undangan Walimatul Urus di Semarang karena ada mantan mahasiswa saya yang mantu di kota Semarang. Saya harus berangkat pagi-pagi untuk hadir dalam Walimatul Urus itu, dan alhamdulillah saya pulang dengan selamat. Dan hari ini saya mencoba untuk menelaah pengalaman saya selama 2 hari ketika saya berjumpa dengan banyak orang. Saya melihat banyak orang itu yang dalam bahasa Jawa kemati, dalam bahasa yang lain oleh ibu-ibu dikatakan kemayu, anak-anak muda mengatakan bagusi, dan kalau itu diterjemahkan dengan bahasa ringkas itu disebut sombong, arogan, takabur. Dan jumlah orang yang seperti itu masih banyak. Sikap takabur atau sombong itu bisa terjadi pada orang yang menganggap dirinya punya kelebihan dibandingkan orang lain. Kelebihan dalam apapun, kelebihan dalam hal fisik, kelebihan dalam bentuk harta, kelebihan dalam bentuk kedudukan, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Padahal yang namanya kedudukan itu tidak harus selalu dianggap memiliki keunggulan dibandingkan yang lain ketika kita melihat orang lain dengan kedudukan yang berbeda. Apalagi ketika kita bicara status, bahkan berbicara peran. Itu sebuah episode yang bisa saja berubah-ubah. Dulu saya punya kedudukan sebagai anak, dan sekarang saya berkedudukan sebagai bapak dari anak-anak saya dan sebagai suami dari istri saya. Dan dalam kedudukan saya berperan, dan peran itu adalah sesuatu yang sangat mungkin bisa berubah-ubah. Dan disitulah saya seharusnya menjadikan diri saya semakin rendah hati, karena saya harus melihat orang lain itu adalah manusia yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Sehingga saya punya kewajiban untuk mengakui mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, dan memuliakan mereka. Saya tidak boleh mendolimi anak-anak saya, tidak boleh mendolimi istri saya, tidak boleh mendolimi tetangga saya, tidak boleh mendolimi istri saya dan anak-anak yang berkumpul di keluarga saya dalam relasi keluarga. Saya tidak boleh mendolimi siapapun, termasuk ketika saya menjadi dosen, saya tidak boleh mendolimi mahasiswa saya. Tetapi yang terjadi kan tidak selalu begitu. Ada orang yang punya status dan kedudukan tertentu dan punya peran tertentu di satu episode tertentu, kemudian jadi orang yang sombong. Dan padahal seharusnya setiap muslim itu tidak boleh bersikap angkuh, sombong, takabur, merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan apalagi kemudian membiarkan orang lain terzalimi karena sikap dan perilakunya. Kalau kita ini orang kaya, kita punya tanggung jawab untuk memberdayakan fakir miskin.
Kalau kita ini orang kuat, kita perlu tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberdayakan orang-orang lemah. Kalau kita ini pintar, kita punya tanggung jawab untuk memberdayakan orang-orang bodoh. Dan masih banyak lagi tanggung jawab kita yang harus kita pahami bahwa itu adalah bagian dari rangkaian kehidupan, proses kehidupan yang harus berjalan. Sebaliknya ketika kita ini miskin, bodoh, tidak punya kedudukan yang penting di masyarakat, tidak boleh kita merasa rendah diri dan merasa hidup terasing, terpinggirkan, dan seolah-olah tidak berhak berada di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia yang lain. Saya yakin, dengan hakul yakin, bahwa Islam itu telah memberikan rambu-rambu kepada setiap muslim untuk saling menghormati, saling mencintai, saling mengasihi, dan bersikap toleran kepada sesama. Sehingga prinsip kesetaraan di dalam Islam itu perlu kita pahami, dan disitulah ta'aruf itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian pada saatnya kita harus bisa saling memahami satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, dan akan saling memuliakan satu sama lain. Dan itulah sikap muslim yang seharusnya tumbuh menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Saya masih ingat betul kesimpulan dari hadis yang selalu saya baca, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahwa tidaklah sempurna iman seorang sebelum dia mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan salah satu manifestasi atau perwujudan cinta dan kasih sayang itu adalah memberi yang terbaik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan bahasa sederhananya, bahasa yang bisa kita pahami, jadilah orang yang suka memberi, jadilah orang yang suka bersedekah pada siapapun, dan tidak pernah berpikir bahwa sedekah itu bagian dari sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sebagai bagian dari tanggung jawab kita pada setiap orang ketika kita berinteraksi dengan siapapun. Dan kita harus tahu apa yang kita miliki itu titipan Allah, termasuk harta. Harta adalah salah satu rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita manusia, termasuk ilmu kita. Ilmu itu pemberian Allah. Kekuatan fisik kita itu pemberian Allah, yang pada saatnya harus kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuk tindakan yang baik itu adalah bagaimana kita menggunakan semua kenikmatan dari Allah itu untuk bisa berbagi pada sesama. Kita ini kan sebenarnya makhluk Allah yang bisa satu saat berfungsi sebagai keran penyalur rezeki untuk kita alirkan kepada setiap orang yang membutuhkan. Saya sebagai dekan dulu di sebuah fakultas itu adalah keran penyalur rezeki untuk dosen-dosen dan orang-orang yang saya pimpin. Dan sekarang saya menjadi orang yang memimpin sebuah asrama di perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya tahu bahwa anak-anak asrama itu adalah bagian dari makhluk Allah yang harus saya beri kasih sayang, saya berikan cinta pada mereka, saya berikan perhatian pada mereka. Dan pada saatnya saya punya tanggung jawab untuk menyantuni dan memberdayakan mereka. Dan kalau saya tidak berbuat seperti itu, saya berdosa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya sekali-kali merenung, dan saya renungkan itu seringkali membuat saya tercengang. Ternyata saya dalam banyak hal belum banyak berbuat sesuatu yang seharusnya saya berbuat. Salah satu ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 180, saya baca ulang dan saya renungkan. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil
dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya itu, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Karena sebenarnya kebakhilan itu adalah sesuatu yang buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah segala warisan di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menegur sebenarnya. Allah itu tengah menegur dengan ayat ini pada orang-orang yang bersikap bakhil, pelit. Karena sikap bakhil itu sesuatu yang buruk bagi dirinya dan buruk bagi orang lain, dan tentu saja buruk di sisi Allah. Orang yang bakhil sekali lagi itu akan jauh dari Allah, jauh dari cinta Allah, dari jauh dari perhatian Allah, jauh dari perhatian manusia, bahkan dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Sementara kita harus berpikir sebaliknya. Sikap dermawan itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah dan kebaikan dari manusia. Dan insya Allah kita akan dijauhkan dari neraka dan didekatkan oleh Allah ke surganya. Dan itu yang selalu saya sampaikan pada setiap pengajian saya. Jangan pernah kita itu bangga ketika kita punya uang, punya harta, punya ilmu, punya sesuatu yang kemudian dengan kepunyaan itu kemudian kita merasa bahwa kita hebat di hadapan orang lain. Jangan pernah sekali-kali merasa bahwa kita hebat karena kita punya sesuatu. Karena pada hakikatnya kita tidak sedang punya sesuatu, tetapi kita sedang dititipi sesuatu oleh Allah, yang pada saatnya itu menjadi amanah, sesuatu yang dititipkan dari Allah untuk kita agar kita berbagi pada orang lain. Jangan pernah merasa hebat ketika kita punya ilmu sehingga kita enggan berbagi pada orang lain. Selalu saya mengatakan, berbagilah pada orang lain dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan itulah sikap syukur yang harus kita miliki. Ketika kita punya kelebihan, ayo bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa merasakan kebahagiaan yang datang dari Allah pada diri kita. Kelebihan apapun, termasuk ketika saya mencoba untuk melihat bagaimana seorang pengemis itu berbahagia hanya karena diberi uang 5.000. Padahal uang 5.000 itu dapat apa sih sekarang? Ya, kita punya uang 2.000 dan 5.000-an. Ada seorang pengemis yang terlihat lusuh, sudah tua, dan saya yakin orang yang dalam kondisi seperti itu sulit untuk bekerja. Mana yang kita berikan? 2.000 atau 5.000? Seharusnya ya 7.000 kita berikan. Untuk apa sih uang 7.000 itu? Untuk kita yang punya banyak uang. Karena di tempat kita itu ada uang 10.000-an, ada uang 20.000-an, ada uang 50.000-an, dan ada uang 100.000-an. Kalaupun tidak ada di tempat kita, di rekening kita itu ada uang-uang seperti itu. Kenapa kita punya uang 7.000 saja pelit untuk kita berikan, untuk kita bagikan kepada seorang pengemis? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Ketika kita ditanya oleh orang, padahal kita tahu apa yang harus kita jawab pada orang itu, jangan pernah pelit untuk menjawab. Ketika kita diminta untuk mengajar, memberikan pengajian, padahal kita bisa mengajar dan memberi pengajian, jangan pelit. Karena itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah pada diri kita untuk kita berikan kepada orang lain. Kita berbagi ilmu kepada orang lain itu adalah sebuah kebaikan. Dan jangan pernah kita merasa hebat karena kita menjadi orang pintar lalu jual mahal. Anda memanggil saya orang hebat. Saya punya harga, saya punya tarif. Kalau tidak sekian saya nggak mau datang. Sombong gitu. Bagaimana kalau Allah marah dan pada saat jadi cabut ilmu itu dari dirinya? Tidak bisa apa-apa dia. Otaknya kena virus saja sudah di kelimpungan dia, nggak bisa apa-apa. Dulu pernah saya ceritakan ada seorang intelektual dari sebuah perguruan tinggi tertentu yang otaknya kena virus sehingga memorinya itu banyak yang hilang. Padahal ketika dia belum kehilangan memori, dia menjadi orang hebat. Andai kata ketika dia menjadi orang hebat karena ilmunya, dia bersikap sombong untuk tidak mau berbagi pada orang lain, kan sia-sia itu. Ilmu yang seharusnya menjadi bagian dari amal jariah dia itu hilang maknanya pada dirinya ketika dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya itu.
Mumpung kita masih punya ilmu, mari kita berbagi. Mumpung kita masih punya harta, mari kita berbagi. Mumpung kita masih punya kesempatan, ayo berbagi pada semua orang. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita sudah tidak punya kesempatan untuk berbagi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan, dikisahkan, dituturkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ketika mengutus seorang sahabatnya namanya Mu'ad ke negeri Yaman, itu berpesan kepada Mu'ad agar menginformasikan kepada umat di sana bahwa Allah itu merintahkan kepada hambanya untuk bersedekah. Yang dalam syarahnya itu dikatakan bersedekah di sini maksudnya zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dan ayat ini adalah bukan ayat ini. Hadis ini adalah hadis yang selaras dengan ayat Al-Qur'an yang memang menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Artinya di dalam kaitannya dengan ajaran Islam, apa yang dinyatakan Rasulullah itu merupakan penegasan dari firman Allah yang mewajibkan kita untuk bersedekah pada siapapun. Dan pada saatnya zakat itu harus menjadi sesuatu yang tidak boleh membebani diri orang. Karena begitu kita punya uang yang sudah masuk dalam nisab tertentu, ya disitulah kita punya kewajiban untuk berzakat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa sebagian harta yang berada di dalam genggaman orang kaya itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari hak orang yang tidak kaya, yang miskin. Hak bagi orang yang tidak mampu. Jadi jangan pernah kita itu menggenggam harta seolah-olah itu menjadi milik kita semua. Harta yang kita genggam itu sebagian menjadi hak orang lain. Kalau kita sebagai bapak, ada sebagian harta kita itu yang menjadi hak anak-anak kita. Kalau kita sebagai suami, ada sebagian dari harta kita itu yang menjadi hak istri kita. Dan sebagian juga menjadi hak tetangga kita, kerabat kita, dan semua orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Dan itu harus menjadi bagian dari kesadaran setiap orang Islam, agar roda hidup yang kita jalani itu bisa membawa manfaat bagi setiap orang. Jangan pernah kita tidak punya kepedulian terhadap sesama. Dan saya katakan sedekah itu merupakan sarana. Sedekah adalah sarana untuk mendapatkan nilai tambah, ziyadatul khair dari Allah, yang kita sebut sebagai berkah dari Allah. Ketika kita bersedekah karena Allah, insya Allah akan datangkan keberkahan pada diri kita. Dan disinilah makna firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau kita teruskan nanti di ayat 262 bisa kita pahami. Di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah 261 ayat 261 itu Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha' Allahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Allah akan memberikan pahala pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus berpikir bahwa nilai tambah dari harta yang kita sedekahkan itu terukur dalam sebuah perumpamaan yang sangat indah dan sangat menggiurkan. Jika kita menanam satu kebaikan, maka telah terhitung menjadi 7 kebaikan yang akan berbuah pada 700 balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hitungan itu bukan hitungan matematis yang harus kemudian mendatangkan sesuatu yang wujudnya persis sama.
tetapi nilainya itu betul-betul lebih dari apa yang pernah kita berikan kepada siapapun dalam bentuk infak, sedekah atau zakat. Jangan pernah kalau kita itu bersedekah lalu besok pagi kita akan mendapatkan 700 kali lipat dari harta itu dalam bentuk yang sama dengan harta yang kita sedekahkan. Kalau kita sedekah 1000, besok pagi dapat 700.000. Kalau kita bersedekah 1 juta, besok pagi dapat 200 juta dari Allah. Jadi kalau kita besok pagi tidak dapat 100 juta, kita mengumpat. Mana janji Allah? Itu salah cara berpikir yang salah. Keberkahan itu tidak harus berwujud pada benda yang sama, tidak harus pada wujud yang sama, tetapi nilai yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berpikir pahala di akhirat itu, harus berpikir bahwa itu jauh lebih bernilai daripada perolehan kita di dunia. Maka dari itu saya seringkali mengatakan begini, bersedekah itu menjadi sesuatu yang amat penting. Ketika nilai sedekah itu kita pahami dengan pemahaman yang benar. Saya selalu mengatakan begini, dengan bersedekah, insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan kedekatan kita dengan Allah. Dengan sedekah, kita akan dekat kepada orang yang kita sedekahi. Dengan sedekah, kita menjadi terbebaskan dari sifat-sifat sombong, takabur, dan sebagainya. Dengan sedekah, kita menjadi orang yang bisa berbahagia dengan melihat kebahagiaan pada orang lain. Dengan sedekah, kita bisa menyambung silaturahim. Dengan sedekah, kita terdorong untuk selalu membahagiakan orang lain, dan kebahagiaan orang lain itu menjadi bagian dari kebahagiaan kita. Sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk berbagi pada orang lain, dan insya Allah kewajiban yang telah kita laksanakan itu menjadi sesuatu yang tidak membebani kita, karena kita sudah terlepas dari sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Dan selebihnya saya katakan dalam bahasa saya, jangan pernah tidak berpikir bahwa manfaat sedekah yang kita berikan itu tidak ada di dunia, apalagi di akhirat. Insya Allah di dunia kita akan jamin Allah untuk memiliki perhatian yang terbaik dari Allah, apalagi ketika di akhirat. Dengan bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena Allah lah yang akan menjamin kebahagiaan itu kepada orang-orang yang suka bersedekah. Kita dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan dijauhkan dari neraka. Kita menjadi orang yang insya Allah akan selalu berbahagia dengan sedekah kita, karena apapun yang kita berikan dengan maksud untuk mendapat ridha dari Allah akan memberikan nilai tambah pada diri kita di saat kita hidup ini, dan insya Allah setelah kita menghadap Allah ketika kita kembali karena kita meninggal dunia. Inilah yang selalu saya sampaikan. Nah, marilah kita renungkan apa yang selama ini selalu saya sampaikan. Jangan pelit untuk berbagi. Jadilah orang yang suka berbagi, dan berbahagialah ketika kita berbagi. Insya Allah dengan cara berpikir seperti itu, kita akan jadi orang yang selalu berbahagia di dalam hidup ini, karena kebahagiaan itu tidak harus diraih dengan perolehan-perolehan yang luar biasa dari apa kita dambakan, tetapi kebahagiaan itu akan bisa kita peroleh dengan sikap syukur kita, dan pada saat kita mau berbagi dengan siapapun karena Allah. Inilah yang selalu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita renungkan dan kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.